Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanu fiddin, arsyadani Allah wa iyyakum. Al-Mirawahah. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali bersama-sama berkumpul untuk belajar bersama, mengkaji, mempelajari hadis-hadis seputar fikih. Kita akan masih tetap melanjutkan pembahasan tentang sholatu al-janazah, babu al-janaiz, ya. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada diri sendiri dan juga para santri sekalian untuk banyak-banyak mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak. Kita di dunia itu sementara. Yang namanya ajal tidak ada yang tahu kapan tibanya. Bisa jadi yang lebih muda itu tiba ajalnya lebih dahulu daripada yang tua. Berapa banyak kita lihat orang yang meninggal padahal usianya lebih muda daripada kita. Yang sudah tua sakit-sakitan malah masih diberi kesempatan hidup. Itu adalah ajal. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak mengingat kematian, di mana ketika kita mati, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan terputus. Tidak ada lagi kebaikan yang bisa kita usahakan. Tidak ada lagi dosa yang bisa kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan kita selama di dunia ini sudah terputus. Badan kita kaku, tidak bisa lagi digerakkan. Roh kita sudah berpisah dari jasad kita. Kita berpindah dari yang namanya alam duniawi menuju alam barzakh. Pintu gerbang menuju akhirat. Ketika kita nanti ternyata dilihat dari amal kebaikan dan amal keburukan, ternyata banyak amal kebaikan, kita menjadi calon penghuni surga, maka kita akan menikmati, mulai mendapat nikmatnya atau memanen hasil jerih payah kita selama di dunia ini, mulai dari sejak kita di alam kubur. Di dalam alam kubur, di sana ada namanya nikmatul kubur dan azabul qabr. Ada nikmat, ada azab. Selama di dunia, jika kita termasuk orang yang baik, orang yang bertakwa, kita akan mulai merasakan balasan dari ketakwaan kita nanti di alam barzakh. Kita mendapatkan kenikmatan kubur. Begitu juga dengan azab. Apabila kita termasuk di antara orang-orang yang banyak berdurhaka, kita akan mendapatkan akibat dari perbuatan kita itu mulai nanti di alam kubur. Maka Ikhwan fiddin, arsyadani Allah wa iyyakum, kehidupan dunia ini hanya sebentar, tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur yang begitu lamanya, bahkan
belum lagi di akhirat yang kekal selama-lamanya. Di dunia, kalau dihitung dari sejak kita balik, di mana amal-amalan kita mulai dihitung sampai kita meninggal, rata-rata orang meninggal itu di usia 60 tahun. Usia umat Nabi Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya, kurang lebih sekitar 50 tahun lah jatah kita hidup untuk beramal kebaikan ataupun melakukan dosa-dosa. Usia di mana amal kita mulai dihitung sampai kita meninggal itu kurang lebih cuma 50 tahunan rata-rata. Maka yang 50 tahun ini marilah kita gunakan, kita latih kesabaran kita, ya. Demi apa? Demi kenikmatan yang tiada hentinya di akhirat. Kenikmatan yang tiada ujungnya. Di dunia kita bisa merasakan kenikmatan, bisa bahagia, iya. Tapi yang namanya dunia itu kita selalu terombang-ambing. Kadang susah, kadang senang, kadang bahagia, kadang sedih. Itu di dunia. Siapapun itu, orang Islam, Muslim yang taat maupun yang tidak taat, seorang Muslim ataupun orang kafir pasti akan merasakan yang namanya cobaan duniawi. Ya. Terkadang nikmat, ya, bisa makan makanan sesuai keinginannya, bisa ditinggal di tempat yang disukai, bisa berteman, bisa ngobrol, merasakan nikmatnya sehat. Tapi ada kalanya di mana kita sakit, ada kalanya kita dijauhi oleh teman-teman, ada kalanya kita tidak bisa merasakan apa yang kita inginkan, ada kalanya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu di duniawi. Maka apa? Bersabarlah di tempat ini, bersabarlah di dunia ini, gunakanlah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Wa khairuz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Maka di sini kita belajar mencari tahu apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Dan yang namanya ketakwaan itu akan membawa kita kepada keberhasilan dunia dan akhirat. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin. Namanya kesudahan akhir yang baik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ingat-ingat ini, jadikan ini sebagai pengingat antum ketika dalam beraktivitas sehari-hari. Ketika antum susah, ingat wal aqibatu lil muttaqin. Berarti apa? Saya harus bersabar. Ketika antum senang, ingatlah wal aqibatu lil muttaqin. Supaya saya menjadi orang yang bertakwa, bagaimana? Saya harus bersyukur. Ya. Supaya ini bisa menjadi motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini, terus menjadi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Itulah seorang mukmin. Pribadi seorang mukmin itu selalu berada di antara dua hal minimal, ya, antara sabar atau syukur. Sabar ketika ditimpa musibah yang tidak disukai dan bersyukur ketika dalam keadaan yang diharapkan, yang disukai. Nah, ala kulli hal hadza huwa al-muqaddimah wa nabda ila darsina fi kitab Bulughul Maram. Tafadhal man yuridu an yaqra liyarfa yadah.
uridu tulab uridu taliban jadidan min fasl ashir. Fadal man yurid. Man? La ahad. Anta. Nah. Tafadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Azina. Sulliya. Wadufinat. Taib. Barakallahu fik. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah itu nama kabilah. Maksud dinisbatkan ke suatu kabilah. Ini adalah seorang perempuan yang berasal dari Al-Ghamidi. Allati amaron nabiyyu birajmiha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan birajmiha untuk merajamnya. Merajamnya itu bisa dengan mendudukkannya, kemudian dilempari dengan batu hingga mati, hingga wafat. Fi zina. Karena apa? Karena kasus zina. Qala tsumma amara biha. Kemudian Nabi memerintahkan, menginstruksikan untuk jenazahnya, fasulliya alaiha. Memerintahkan apa? Untuk menyolatkannya, maka disolatkanlah jenazah tersebut, wadufina. Maka kemudian dikubur. Dalam kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil, bahwa disyariatkannya hukuman rajam. Ya, di dalam Islam disyariatkan namanya hukuman rajam bagi perempuan atau laki-laki yang berzina padahal dia sudah pernah nikah syar'i. Ya. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Rasulnya juga. Maka ini harus kita yakini, dan harus kita yakini inilah hukuman yang tepat bagi orang-orang yang melakukan zina padahal mereka sudah pernah menikah. Ya. Tidak boleh ada yang beranggapan bahwa hukuman ini sudah tidak layak diterapkan di masyarakat modern. Tidak ada yang boleh berkeyakinan bahwa hukum ini boleh diganti dengan hukuman penjara atau hukuman lain. Ini adalah keyakinan kita sebagai ahlu sunnah, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara qat'i sudah ada ketetapannya, maka kita tidak boleh membuat atau mengganti ketetapan tersebut. Hukum-hukum syariat yang sudah ditetapkan dan tidak dimansuh, maka kita harus meyakininya dan harus mempraktekannya, tentunya dengan ketentuan-ketentuannya. Kita tidak boleh merubah-rubah, ya, merubah-rubah syariat itu hanya apa? Hanya hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan melalui lisan Rasulnya.
Itu yang pertama, hukum rajam. Meskipun di sekarang banyak yang tidak menerapkan, tapi kita harus yakin bahwa hukuman rajam ini adalah hukuman yang benar bagi orang-orang yang berzina. Dan kita harus berusaha supaya apa? Menyadarkan masyarakat bahwa hukumannya seperti ini, harusnya kita terapkan seperti ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah menetapkan suatu perkara, itu tidak layak bagi seorang yang mengaku beriman untuk memilih yang lain. Rasulullah sudah menetapkan hukumannya seperti ini, berarti inilah yang harus kita yakini. Ini adalah hukum syariat dan inilah yang harus kita perjuangkan. Nah, jadi kita harus juga bisa mengkanter, harus membantah orang-orang liberal yang mana mereka mengaku Islam tapi tidak mau menggunakan hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pelaku dosa besar selama dosa tersebut tidak menyebabkan kekafiran, misalnya apa? Misalnya zina, minum khamar, uququl walidain dan hal lainnya, apabila dilakukan seorang muslim, maka dia tetap seorang muslim meskipun dia adalah muslim yang fasik. Dalam artian apa? Dia masih memiliki hak sebagai seorang muslim. Di antara haknya adalah dia disolatkan. Ya, dia disolatkan. Ini bisa kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk menyolatkannya, meskipun beliau tidak menyolatkan, sebagai bentuk pendidikan bahwa jangan sampai ada yang mengulangi perbuatannya. Kalau ada yang berani mengulangi, maka Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Ya. Itu dia masih terhitung seorang muslim, tapi muslim yang fasik. Keyakinan kita sebagai ahlu sunnah bahwa pelaku dosa besar selama bukan kekafiran, maka dia masih kita anggap sebagai saudara seiman. Berbeda hanya kalau dia melakukan dosa-dosa kekafiran. Misalnya dia terbukti melakukan kesyirikan, dia terbukti meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad, meyakini ada kitab yang menjadi pedoman hidup setelah Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, istilahnya syariat barulah. Ya, kalau ada orang yang seperti itu, maka apa? Dia tidak layak lagi disebut sebagai seorang muslim. Ada misalnya orang yang berani menjelek-jelekkan agama Islam, menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala, atau menjelek-jelekkan nabi, maka itu bukan lagi seorang muslim, bukan lagi saudara kita, dan tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai seorang muslim. Kita harus memiliki keyakinan tersebut. Kita harus nasihati dia. Jika tidak, kita harus minta dia tobat. Jika tidak, maka ya wassalam. Ya, itu kalau ada orang seperti itu, maka tinggalkanlah. Muslim kalau dia berzina mungkin itu masih bisa menjadi teman, masih bisa sebagai saudara, dan masih bisa diharapkan supaya bertaubat. Kalau orang yang itu, orang yang sampai berani menjelek-jelekan Allah, menjelek-jelekan Rasulnya, atau menjelekkan agama Islam, maka udah tinggalkan, kecuali dia mau bertobat. Ya, tawarkan tobat, kalau enggak tinggalkan. Hukuman yang pantas bagi dia, ya, adalah dimintai taubat oleh pemerintah selama 3 hari. Kalau enggak mau taubat, dibunuh. Itu untuk hukuman bagi orang-orang yang
melakukan amalan kekafiran dan tidak mau tobat darinya. Ya. Taib, di sini dan juga yang bisa kita ambil bagi seorang imam, bagi orang yang disegani, apabila mendapati ada jenazah yang mana itu adalah pelaku maksiat, maka dia boleh tidak menyolatkannya, boleh diwakilkan ke orang lain. Jadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang disegani, misalnya imam masjid, itu boleh tidak menyolatkan jenazah meskipun masih muslim, akan tapi apa, sebagai bentuk pelajaran bagi orang lain. Ya, tetap boleh disolatkan, tapi tidak disolatkan oleh misalnya imam masjid itu. Wadufina, dan dia masih berhak untuk mendapatkan perlakuan dikuburkan dengan baik. Nah, fadal ikram. Istamil. Nah, tafadhal. Wa jabirni sallallahu alaihi wasallam qala adan sallallahu alaihi wasallam rajulin qala nafsuhu masyakis salam yusallallahu alaihi wa sallam. Naam. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala utiya, didatangkan, ata yati itu datang, utiya ini wazan fi'il majhul, utiya, jadi didomahkan huruf pertamanya, kemudian huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Utiya, didatangkan, an-nabi, kepada nabi, birrajulin, dengan seseorang, dibawa seorang yang qatala nafsahu, bunuh diri, qatala nafsahu, bunuh diri, bimasyakis, masyakis ini anak panah, falam yusalla alaihi, akan tapi apa, beliau tidak menyolatkannya. Masih seperti tadi, yang tadi melakukan zina kemudian dirajam wafat, sampai wafat Nabi tidak menyolatkannya, tapi orang lain diminta untuk menyolatkannya. Di sini juga seperti itu, Rasulullah tidak menyolatkannya. Kesimpulan yang kita ambil apa? Pelaku kabair itu boleh tidak disolatkan oleh orang-orang tertentu, seperti orang-orang yang memiliki kedudukan alim, ulama misalnya. Baik, fadal, ikra. Man? Man yurid an yaqra? Tidak. Abi Hurairah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kana aqulu masjidan qala wa ta'ala anha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qalu ala qala akramakum alamuni wa akan faka'annahum duluni ala qabrina wa dalluhu wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi zada muslimun thumma qala inna hadhihi al-qubura ma'lumatun bima anhara al-amda wa inna allaha nawwiruna lahu bisolati alaihi.
Naam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ah allati kanat taqammul masjid. Ini kisah seorang perempuan yang biasanya membersihkan masjid. Seorang perempuan yang biasanya atau kerjaannya membersihkan masjid. Qala fasa'ala anha. Nabi pernah bertanya. Ini yang perempuan yang biasanya membersihkan masjid itu kemana? Kok nggak kelihatan? Faqalu, para sahabat berkata, mata, dia telah wafat. Faqala, sampai heran Rasulullah, kenapa? Afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian tidak beritahu saya? Kenapa tidak kalian beritahu saya? Faka'annahum sagharu amroha. Nah, ini sahabat mengira ini perempuan tidak, perempuan istilahnya diremehkan, sagharu amroha. Bukan siapa-siapanya Rasulullah, bukan siapanya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, daluni, fi'il amr dari dalla yadullu, duluni, tunjukkan aku ala qabriha, di mana kuburannya. Ya, fadaluhu, maka diberitahu kuburannya di mana. Fa shalla 'alaiha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Nah, ini orang-orang soleh itu juga perlu mendapat perhatian lebih, ya. Orang-orang soleh yang memiliki jasa, misalnya setiap hari adzan di masjid ini, kok ada yang meninggal, ya kapan? Nanti kita menyolatkannya. Kita kasih perhatian lebih. Afala kuntum adantumuni faka'annahum sagharu amroha. Faqala duluni ala qabriha fadalluhu fasalla 'alaiha. Muttafaqun alaih. Ini merupakan dalil boleh sholat jenazah yang sudah dikubur di kuburannya, ya, meskipun sudah dikubur. Ada larangan sholat di atas kuburan ya Ustaz? Ya, ini adalah pengecualian. Ada larangan sholat di kuburan. Tapi kalau untuk sholat jenazah, ini adalah pengecualian, boleh. Misalnya nanti ada kasus seseorang merantau, mendengar kabar kematian saudaranya. Ketika sampai di rumah, posisi jenazahnya sudah dikuburkan. Maka apa? Sholatkan, walau di atas kuburannya. Sholat sebagaimana sholat jenazah. Kemudian dilanjutkan di dalam riwayat Muslim, inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan mereka bisolati alaihim, dengan doaku, dengan salatku atas mereka. Jadi salat kita, doa kita untuk penghuni kubur itu bermanfaat. Apalagi doa dan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal iqra. Ana atlub afan. Iqra. Ibnu Tastati وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الدفن رواه
an-na'yu. Tenam, ahsanta. An-na'yu itu adalah mengumumkan kematian. Mengumumkan kematian. Fulan meninggal, fulan meninggal. Hadis Hudzaifah ini Nabi SAW yanha, melarang dari mengiklankan kematian, ya, dilarang. Nabi SAW naha anin na'i. Ya, publikasi di sini maksudnya ada publikasi secara besar-besaran, itu dilarang, ya. Kenapa? Kalaupun hukum soalnya di hadis berikutnya bisa dibaca. Lanjutkan coba. Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Najasyi beliau menanti matafi wa kharajahu minal musalli Minal musalla. wa sahabihi wa kabbara alaihi tanpa berpakaian. Nah, ini adalah dalil sholat gaib. Sholat gaib. Misalnya kita di sini menyolatkan orang yang ada di Mekah. Kita di sini menyolatkan orang yang meninggal di Sudan. Nah, itu dalilnya adalah ini. Untuk fikihnya nanti bisa dibaca di syarahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi, bahwasanya Nabi na'a sallallahu alaihi wasallam na'a, mengumumkan kematian An-Najasyi, Raja Najasyi, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari kematiannya, wa kharaja bihim minal musalla, kemudian beliau keluar bersama para sahabat menuju musalla, fasaffa bihim, kemudian disusun saf-saf, wa kabbara alaihi, kemudian disolatkan dengan 4 kali takbir. Muttafaqun alaih. Ya, ini dalil bahwa bolehnya mengumumkan kematian. Nah, ini bisa jadi nanti hukumnya jadi makruh. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan salah satu di antara bentuk mukjizat Nabi, salah satu dari hal yang keajaiban atau ya dari Nabi Muhammad SAW adalah hadis ini. Ketika Najasyi wafat, pada hari itu juga Rasulullah mengumumkan kematiannya. Padahal antara tempatnya Najasyi dengan Mekah itu sangat jauh. Ya, Najasyi ada di Habasyah, sedangkan Rasulullah saat itu ada di Madinah. Sangat jauh. Kalaupun mau kirim kabar lewat kuda yang paling cepat sekalipun, tidak mungkin untuk 1 hari sampai. Nah, ini salah satu di antara kabar gaib yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Ini dalil juga salat gaib. Nah, atiman janbaka masyi'ta. Fadhal. Rajulan Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma sami'tun Nabi, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulun, ma min biasanya ini digunakan untuk mengungkapkan tidak ada
ma min rajulin, tidak ada seorang muslim yang yamutu, yang wafat, fayaqumu ala janazatihi arba'un, kemudian disolatkan oleh 40 rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang mana mereka tidak ada yang berbuat syirik. 40 orang muslim tidak melakukan kesyirikan, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan memberinya syafaat. Jadi 40 orang ini kan mesti berdoa. Di salat jenazah ada doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dan seterusnya. Itu adalah doa kita menjadi syafi, ya, yang diizinkan oleh Allah kalau jumlahnya lebih dari 40. Allah akan menerima syafaatnya. Jadi doanya akan dikabulkan. 40 orang muslim dan lebih. Ini adalah anjuran untuk memperbanyak teman. Memperbanyak teman yang mana nanti ketika kita wafat ada yang menyolatkan kita. Ya. Memperbanyak jamaah yang sholat jenazah. Itu ada fadilahnya. Di antaranya fadilahnya adalah apa yang ada di dalam hadis ini, syafa'ahumullahu fihi, akan disyafaati. Allah akan menerima syafaat mereka untuknya. Jadi kalau semulanya ya seperti itu. Baik, dua hadis lagi. Fadhal. Baik, ikram. وعن سلمة بن الخدري رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على المراجع مع تسبيح بفاسها فقال الصلاة Naam. Samurah bin Jundub, seorang sahabi, ia berkata, "Sholaitu wara'an Nabi." Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyolatkan ala mar'atin, seorang perempuan, matat fi nifasiha, yang meninggal dalam akibat nifasnya. Faqama wasatoha, beliau berdiri di tengah-tengahnya. Ya, ini dalil di mana imam berdiri ketika menyolatkan jenazah perempuan. Terakhir. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على berdoa di masjid rawahu Muslim. Naam, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi, demi Allah, laqad shalla, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat ala, menyolatkan siapa? Ibnai Baida, dua anaknya Baida. Baida ini adalah laqab seseorang. Nah, Ibnai Baida di sini dikatakan bahwa maksudnya adalah Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ini Ibna Baida. Ummuha kanat tulaqabu bil Baida. Ibunya diberi lakab Baida, ismuha Da'du. Nama aslinya adalah Ad-Da'du. Nah, Rasulullah mensolatkan dua putranya fil masjid, di dalam masjid. Ini dalil bolehnya sholat jenazah di dalam masjid. Rawahu Muslim. Taib, hada insyaallah akhiru darsana fi hadzal yaum. Insyaallah sanastamir fi ma ba'du fi yaumil Thulatsa. Adunnu baqiya liqa'ain aw thalatha hatta nantahiya min kitabil janaiz. Summa ba'da dzalika nadhhab ila babin jadid wa huwa az-zakah. Nah,
Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.